Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, selamat malam, Bu Mega. Sekapanpun Mega melihat video ini, semoga Mega sehat selalu, dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, jadi di sini Frisi mau presentasi tentang BIPA untuk tugas akhir. Oke, Frisi mulai. BIPA, Bahasa Inggris sebagai penutur asing. Pertama-tama, Rizky mau menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah memahami struktur kalimat perkenalan. Yang kedua, menerjemahkan kalimat sederhana. Yang ketiga, mengucapkan perkenalan dengan tepat. Yang keempat, memahami budaya perkenalan Indonesia. Oke, jadi di sini perkenalan diri dalam bahasa Indonesia. Jadi Frisi pilih materi perkenalan diri karena ini untuk BIPA pemula, untuk level A1 kalau bisa dibilang. Untuk pemula dan metode yang dipilih adalah GTM dan audiolingual. Untuk medianya nanti ada gambar dan video. Oke, di sini pertama kali adalah pembukaan pembelajaran. Yang pertama, guru menampilkan gambar dua orang berjabat tangan dengan senyum ramah tamah. Nah, di sini bisa Frisi yang pegang gambar contoh orang yang berjabat tangan, gambarnya besar, nggak sekecil HP, tidak, tapi gambar yang besar. Nah, nanti ditempel atau dipresentasikan atau gambar yang ada di presentasi, intinya harus ada gambar orang yang sedang berjabat tangan dengan senyum, senyum ramah tamah. Oke, selanjutnya adalah guru memperkenalkan diri, dimulai dari sapaan. Semisal Frisi bilang seperti ini di pembukaan. Halo, selamat pagi. Nama saya Frisi. Seperti itu untuk pembukaan. Nah, untuk perkenalan setelah itu ini termasuk masuk materi, masuk pembelajaran, yakni GTM. Frisi nanti pakai GTM untuk perkenalan, untuk mencontohkan terlebih dahulu. Nama saya, my name is. Saya berasal dari Indonesia. I come from Indonesia. Hobi saya, bla bla bla. My hobby is bla bla bla. Senang bertemu denganmu. Nice to meet you. Nah, ini untuk GTM-nya nanti drilling dengan gesture, of course. Tentu saja dengan gesture supaya lebih mudah dipahami. Selanjutnya ini adalah kosakata umum. Yang pertama ada sapaan, dan perkenalan dan penutup. Dan nanti Frisi bakal jelaskan juga kalau perkenalan itu introduction seperti itu. Jadi dari pengalaman Frisi yang ngajar penutur asing pernah bertemu seperti itu. Nah, mereka suka sekali kalau diajarin dengan gesture pelan-pelan terus diartikan GTM. Jadi Frisi pilih GTM ini. Nah, pertama pasti ada sapaan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, nanti jadi Frisi akan jelaskan perbedaannya dari bahasa Inggris seperti good morning, good afternoon, good evening, sampai good night, dan perbedaan di sapaan bahasa Indonesia. Budayanya seperti apa, waktunya dari jam berapa sampai jam berapa, dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Selanjutnya ada perkenalan. Nah, ini pasti pemula harus sudah sangat umum dengan ini. Harus, maaf, harus familiar. Ya, harus umum. Oke, perkenalan. Nama saya, siapa nanti dia? Saya berasal dari, hobi saya, makanan kesukaan saya, minuman kesukaan saya. Nah, ini adalah untuk pemula dalam belajar bahasa asing karena ini hal yang paling dasar. Frisi ingat pertama kali belajar bahasa Inggris juga materinya seperti ini dan itu sangat membantu. Kayak apa bedanya sih penggunaan saya, kamu, mereka, dia dan
kata ganti lainnya. Jadi nanti pastinya di perkenalan juga akan ada drilling tentang kata ganti sederhana seperti saya, kamu, dan bahasa informalnya seperti aku, kamu, namamu, namaku. Nah, drilling sederhana saja. Next, nanti ada penutup. Dan Frisi juga sampaikan penutup apa aja di Indonesia itu biasanya pada umumnya itu seperti apa. Nah, seperti ini kayak senang bertemu denganmu, sampai jumpa, bye-bye. Atau senang bertemu gitu atau sampai bertemu kembali gitu. Tinggal memilih yang mana. Itu untuk penutupnya. Nah, untuk budaya Indonesia sendiri karena lagi-lagi kita berasal dari budaya yang berbeda, background yang berbeda, jadi mau tidak mau, ya sebagai pembelajar kita harus tahu budaya orang yang punya bahasanya. Nah, berhubung kita pakai bahasa Indonesia, jadi ya kita harus mengajarkan murid kita budaya. Next, selanjutnya budaya pertama itu ada senyum, kedua salam, ketiga jabat tangan. Nah, seperti halnya kebanyakan orang tahu turis yang datang ke sini pasti hal pertama tentang tanggapan orang Indonesia itu ramah senyum. Nah, itu termasuk budaya kita. Kita bertemu dengan orang yang belum pernah kita jumpai, orang asing, kita pasti kayak senyum gitu. Senyum, entah ikhlas atau tidak, yang penting senyum. Nah, setelah senyum, kita salam. Kalau tidak dengan assalamualaikum, nah berarti kita pakai yang umum gitu. Nah, kalau semisal turisnya Islam ya assalamualaikum. Kalau penutur asingnya non-Muslim ya good morning, selamat pagi dan seterusnya. Dan jabat tangan. Nah, di sini jabat tangan seperti berkenalan biasa kayak halo, senang bertemu denganmu. Nah, seperti itu budaya Indonesia. Ini sangat sederhana namun sangat kental dengan orang-orang Indonesia. Oke, selanjutnya adalah pelatihan pengucapan. Ini termasuk dalam materi juga dalam pembelajaran. Nah, Srisi memasukkan audiolingual method di sini, yakni nanti seperti ada video yang menunjukkan orang berkenalan satu sama lain. Nah, nanti yang buat videonya Frisi sendiri. Nanti sama bantuan teman, nanti bakal Frisi contohkan bagaimana sih cara berkenalan dengan orang Indonesia, bagaimana naturalnya, bagaimana menyapanya, dan mengobrol sedikit tentang perkenalan sampai penutup sampai nice to meet you. Oke, bye bye, selamat jumpa. Selamat jumpa, sampai jumpa. Seperti itu. Nah, nanti si penutur asing akan menonton video dulu. Mungkin bisa 2 atau 3 kali tergantung dia mau meminta diputarkan kembali atau tidak. Nah, kalau semisal memang turisnya sudah pintar, jadi ya sudah cukup 2 kali saja. Kalau masih butuh pendengaran listening ya, masih butuh mendengarkan lagi, diputarkan lagi. Nah, setelah itu menerikan video. Ini seperti satu percakapan, satu dialog seperti itu. Nanti free stop, pause, terus si penutur asing menirukan dulu. Menirukan nama saya berasal, semisal, tek, terus penutur asingnya menirukan, habis itu dilanjutkan lagi videonya, tek, videonya apa, percakapannya, terus di post lagi. Nah, jadi di situ seperti menirukan beberapa kalimat secara runtun. Nah, setelah dirasa sudah bisa, terakhir adalah praktek sendiri. Si penutur asing praktek sendiri. Jadi di hari itu, di hari pembelajaran, harus sudah bisa praktek sendiri. Nah, ini adalah materi kelas sebenarnya. Nanti kalau free sih benar-benar mengajar, pasti buat seperti ini. Bisa dilihat di sini adalah pengenalan. Bulan pertama pasti pengenalan dulu. Dan nanti masuk ke materi-materi sebelum materi-materi sesudahnya dan bulan-bulan sesudahnya. Nah, biar terstruktur proses dan progresnya. Nah, ini untuk penutup pembelajaran.
Pastinya ada review, terjemahan, dan pengucapan. Biar tidak terlalu, kalau di bahasa Indonesia kan medok ya. Tapi kalau di bahasa Inggris itu mungkin lebih ke Minggris. Ya, biar bahasanya itu seperti bahasa Indonesia. Nah, untuk terakhirnya pasti ada mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa besok. Ya, terima kasih, good job, kerja bagus, Em, atau apa? Tepuk tangan, wah kerja bagus, kamu udah bisa perkenalan, gitu. Terima kasih. Itu dia presentasinya Frisi. Oke, dan di tugas terakhir ada alasan kenapa Frisi memilih metode dan media ini sih. Nah, yang pertama tadi Frisi sebutkan ada GTM. Nah, itu untuk memahami struktur karena yang namanya pembelajar ya harus mengetahui tatanan struktur yang benar, tata bahasa yang benar. Karena bahasa kita berbeda. Nggak ada kata kerja bantu, tidak ada tenses, tidak ada eh, pengikatnya seperti kalau di bahasa Inggris bond prep itu. Jadi pertama kali pasti dikenalkan secara struktur tata bahasa yang sederhana. Yang kedua ada ALM, audio lingual. Nah, ini untuk melatih pelafalan melalui pendengaran. Jadi didengarkan dulu, habis itu ditirukan. Ini sama seperti kita kalau belajar bahasa Inggris, kita dengarkan, listening, and we do the pronunciation. Next ada gambar. Tadi Fresi kan awal-awal pasti nyediain gambar karena kan biasanya orang itu lebih suka kalau belajar itu ada gambar-gambarnya, lebih mudah dipahami daripada membayangkan teori aja, banyak teori tapi nggak ada gambar sama sekali, itu menurut Frisi kurang. Jadi makanya Frisi memilih gambar sebagai media untuk mengenalkan konteks budaya melalui visual. Nah, yang terakhir ada alasannya karena Frisi harus tahu nih kebutuhan pemula gitu. Mas, jadi seperti kalau Frisi mau ngajar pemula apa aja materinya. Nah, berhubung di sini pemula, jadi materinya start dimulai dari perkenalan. Kalau semisal penutur aslinya udah ada basic, udah ada beberapa kosakata juga berarti nanti materinya yang lebih advance, lebih tinggi. Itu dia alasan-alasan pemilihan metode dan medianya. Thank you so much. Terima kasih Momega telah melihat video Frisi. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.